Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Regen Dika Pratama dari program studi Administrasi Negara. Saya akan menjelaskan 3 macam term konkret, term abstrak, dan term umum. Saya akan mulai dari term konkret. Term konkret adalah suatu kata yang mencakup pada suatu hal yang nyata, seperti saat kita memegang buku, saat kita membaca buku, semua hal yang bisa kita rasakan, kita cium, dan kita dengar. Seperti saat kita memegang remote AC untuk kita hidupkan, nyalakan, atau mendinginkan suhunya. Kemudian kita lanjut ke term abstrak. Term abstrak adalah satu kata yang merujuk pada perasaan, keadilan, serta kebahagiaan. Perasaan seperti rasa kasih sayang yang kita jalin sama keluarga dan sesama teman. Dan yang keadilan adalah perlakuan yang adil dan setara. Dan yang terakhir kebahagiaan contohnya seperti kita sehabis melakukan hobi yang kita sukai, dan itulah rasa kebahagiaan tersendiri setiap orang yang memiliki hobinya. Kita lanjut ke term umum. Term umum merujuk pada suatu kelompok benda yang memiliki persamaan. Contohnya, manusia, hewan, dan tumbuhan. Kata manusia berarti mencakup kita dan semua orang. Dan kata hewan berarti mencakup kucing, anjing, burung, dan lain-lain. Sedangkan tumbuhan juga mencakup pohon, rumput, dan bunga. Baiklah, saya akan menjelaskan beberapa tentang logical fallacy atau sesat berpikir dan cara mengatasinya. Saya mulai dari nomor 1 adalah serangan pribadi atau ad hominem. Serangan pribadi atau ad hominem terjadi ketika orang itu menyerang orangnya, bukan pendapatnya. Contohnya, ketika kita melihat seseorang mengatakan, kamu salah mengatakan itu karena kamu bukan guru. Padahal yang penting adalah isi pendapat orangnya, bukan karena dia seorang guru atau seorang apa. Lalu kita lanjut ke nomor 2, yaitu memutarbalikkan fakta. Contohnya saat kita mendengar kata-kata seperti kurangilah sampah plastik, dan seorang lagi berkata, apakah kamu mau kita hidup tanpa plastik? Argumen itu salah karena kata-kata itu bukan bermaksud untuk tidak memakai plastik sama sekali, tapi untuk mengurangi sampah plastik yang kita gunakan. Baiklah, kita akan lanjutkan dengan contoh berikutnya, yaitu penalaran melingkar. Penalaran melingkar terjadi saat orang mengatakan suatu hal tanpa bukti nyata. Contohnya, saat ada orang mengatakan kita harus percaya padanya karena dia jujur, dan karena dia jujur kita harus percaya padanya. Itu tidak benar, karena itu memutar balik fakta dan tidak menjelaskan kenapa dia jujur. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang generalisasi terburu-buru. Generalisasi terburu-buru muncul ketika seseorang mengatakan sesuatu hal yang hanya sedikit pengalaman yang dia tahu. Contohnya ketika ada orang yang mengatakan, saya bertemu orang asing yang sangat tidak ramah. Kata-kata itu sangat
tidak berlatar belakangi kalau seluruh orang asing itu tidak ramah. Jadi maksud dari omongan dia adalah semua orang asing tidak ramah. Padahal itu hanya sedikit dari pengalaman dia, karena dia nggak bertemu semua orang asing. Dan berarti pendapatnya itu salah. Nggak semua orang asing itu tidak ramah. Baiklah, saya akan menjelaskan beberapa cara agar kita terhindar atau agar kita tidak terjebak dalam logical fallacy atau sesat berpikir. 1. Kendalikan emosi saat berdiskusi. 2. Jangan menyerang orangnya, tapi mengertilah isi argumennya. 3. Gunakan bukti yang kuat. 4. Terbukalah kepada pendapat orang lain. 5. Jangan ikut-ikutan tanpa alasan. 6. Cobalah belajar ilmu logika dasar. Sekian jawaban dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.